Berbuakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjebawiyem Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om
Presiden minta warga Bali tenang dan ikuti himbauan pemerintah untuk mengungsi dari bahaya erupsi Gunung Agung. Gubernur menyayangkan hilangnya sejumlah fasilitas yang dibawa oleh pengungsi. Angin mengarah ke selatan dan tenggara, Bandara Ngurah Rai kembali dibuka untuk penerbangan. Ikon kuliner Indonesia Bondan Winarno tutup usia Rabu pagi. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Beberapa daya tarik wisata sempat dikunjungi Obama beserta keluarga untuk menghabiskan liburan di Bali. Salah satunya adalah Pura Tirta Empul. Pura yang terkenal dengan prosesi melukatnya ini menyimpan beberapa cerita menarik. Selengkapnya dalam segmen Bali Story berikut ini. Pura Tirta Empul di Tampak Siring Gianyar menjadi salah satu dari beberapa daya tarik wisata yang sempat dikunjungi Obama saat berada di Bali. Walaupun tak lama berada di Pura Tirta Empul, Obama sempat menyaksikan prosesi melukat yang sering dilakukan warga dan wisatawan yang berkunjung ke pura ini. Ya, Pura Tirta Empul menjadi salah satu pura yang dikenal karena prosesi melukatnya. Sebelum dikenal sebagai tempat melukat, lokasi pura ini sebelumnya merupakan lokasi pemandian yang dibangun pada abad ke-10 Masehi oleh Raja Sri Candrabaya Singawarmadewa. Sedangkan Pura Tirta Empul sendiri baru dibangun pada abad ke-12 atau tepatnya tahun 1178 oleh Raja Masula Masuli. Apa sebenarnya melukat tersebut? Bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu, prosesi ini sudah tak asing lagi. Melukat berasal dari kata lukat berarti melepaskan, bermakna melepaskan hal yang dinilai kurang baik. Secara sederhana prosesi melukat layaknya seperti orang mandi, artinya membersihkan seluruh tubuh dari segala kotoran. Namun bedanya melukat menggunakan air dari sumber air yang dianggap suci atau disucikan seperti sumber air dari Pura Tirta Empul ini. Selain untuk membersihkan diri dan mengheningkan pikiran, melukat diyakini dapat menyembuhkan penyakit, baik penyakit secara medis maupun non-medis. Namun untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari melukat ada sejumlah prosesi yang harus dilakukan, yakni sembahyang dengan menghantarkan canang sari. Setelah sembahyang baru kemudian turun ke kolam untuk memohon air pembersihan dan penyucian dari pancuran yang ada. Prosesi dimulai dengan berkumur, minum air dan terakhir cuci muka dan keramas. Prosesi ditutup kembali dengan sembahyang di bagian utama pura. Uniknya, dari 33 pancoran yang ada di Pura Tirta Empul diyakini memiliki fungsi masing-masing. Mulai dari menyembuhkan penyakit kulit, rematik, gigi hingga tirta untuk menghilangkan kutukan. Bagi warga yang pertama kali datang ke Pura Tirta Empul, harus lebih banyak bertanya sebelum melakukan prosesi melukat di pura. Karena ada bagian pancuran yang tak boleh untuk dimohon airnya. Pada gambar, pancuran nomor 11 disebut pancaran Tirta Pangentas. Tirta Pangentas adalah air suci yang digunakan dalam prosesi ngaben saat orang meninggal di Bali. Tirta ini diyakini dapat memperlancar jalan arwah orang yang sudah meninggal menuju alam setelah kematian. Selain di Pura Tirta Empul, ada beberapa pura lain yang sering dikunjungi oleh umat Hindu maupun para wisatawan untuk melukat.
ada pura Tamba Waras di Penebel, Tabanan. Melukat di tempat ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pura Taman Tirta Mumbul di Mengwi, Kabupaten Badung. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi para pelajar untuk melaksanakan prosesi melukat pada Hari Banyu Pinaruh usai pelaksanaan Hari Raya Saraswati. Sedangkan warga Kabupaten Bangli lebih sering melukat ke Pura Tirta Sudamala dengan 9 pancurannya. Selain ke sejumlah pura, umat Hindu dan para wisatawan juga bisa melakukan prosesi melukat ke rumah atau Griya Sulinggi. Bedanya air yang digunakan adalah air yang telah diberikan doa oleh Sulinggi. Umat Hindu juga dapat melukat sendiri di rumah dengan menggunakan bungkak atau kelapa muda nyuh gading pada hari-hari yang dianggap baik seperti saat bulan purnama. Melukat memang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Hindu di Bali. Bahkan hampir setiap upacara di Bali ada prosesi melukatnya. Dari berbagai sumber setidaknya ada 7 jenis upacara melukat jika ditinjau dari pelaksanaan dan tujuannya. Pertama, ada melukat Astupungku untuk membersihkan pengaruh jahat seseorang yang disebabkan hari kelahiran dan Triguna. Kemudian ada upacara melukat Geni Anglayang untuk menyembuhkan penyakit medis. Ketiga, ada melukat Gomana untuk penembusan oton atau hari lahir seperti melukat Wayang Sapu Leger, bak anak yang lahir tepat di hari tumpak wayang. Lalu melukat Surya Gomana, yakni untuk melepaskan noda dan kotoran pada diri yang biasanya dilakukan saat upacara 3 bulanan bayi yang baru lahir. Selanjutnya melukat Semara Beda untuk pasangan suami istri saat prosesi pawiwahan atau pernikahan. Berikutnya, melukat Prabu yang biasa dilakukan bagi para calon pemimpin seperti gubernur agar dalam melaksanakan tugas yang mendapatkan kejayaan dan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah melukat Nawaratna yang mempunyai makna sama seperti melukat Prabu. Bencana alam masih menimpa beberapa daerah di Indonesia. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2.
Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, bencana masih melanda di berbagai daerah. Akibat banjir, sebuah truk pengangkut pasir terguling di Desa Banaran, Kulon Progo, Yogyakarta. Di Desa Ngroto, Kulon Progo, Rabu pagi, pencarian 2 korban longsor dilanjutkan. Truk pengangkut pasir itu terguling akibat banjir yang menutupi jalanan di Desa Banaran Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Video ini direkam warga menggunakan kamera handphone Selasa kemarin. Dengan alat berat, sopir truk berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Pencarian 2 korban tanah longsor terus dilakukan di Desa Ngroto, Kulon Progo, Yogyakarta. Keduanya yakni Daladi dan Heri Siswadi. Warga, relawan, serta BPBD bergotong royong mengevakuasi material longsor karena medan yang terjal. BPBD setempat akan datangkan alat berat. Longsor terjadi di perbukitan Nepen, Desa Ngroto, Selasa kemarin akibat guyuran hujan lebat. Akibatnya 4 rumah tertimbun longsor. 2 korban terluka dan masih dirawat di rumah sakit bernama Nur Hidayah dan Sartinah. Longsor terjadi di Kampung Bagbagan, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Material tebing setinggi 40 meter itu menimpa salah satu rumah warga. Rabu pagi, alat berat telah dikerahkan BPBD Kabupaten Sukabumi. Akibatnya 7 rumah terdampak, sedangkan 35 lainnya juga terancam jika longsor kembali terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh korban longsor telah dievakuasi dan mengungsi ke rumah kerabatnya. Inilah kondisi rumah di Desa Merobo, Aceh Utara, Aceh. 12 rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu hancur akibat diterjang angin puting beliung Selasa malam. Tak hanya rumah, pohon-pohon pun tumbang. Tidak ada korban jiwa, namun 1 orang terluka, sedangkan 60 korban lain yang mengungsi di tempat aman. Warga mengharapkan bantuan pemerintah berupa bahan pangan, air bersih, posko pengungsian, serta selimut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Presiden minta warga Bali tenang dan ikuti himbauan pemerintah untuk mengungsi dari bahaya erupsi Gunung Agung. Selain bantuan logistik, pemerintah juga siapkan tenaga ahli psikologi untuk bantu pengungsi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta masyarakat Bali tetap tenang menghadapi erupsi Gunung Agung. Presiden telah memerintahkan sejumlah instansi terkait untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dampak letusan tersebut. Yang lebih khusus yang berada di sekitar gunung,
agar tetap tenang, mengikuti seluruh saran dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan bagi mereka yang masih berada di radius 8 sampai 10 km, betul-betul agar mengungsi demi keselamatan. Untuk berikan bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana alam erupsi Gunung Agung, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah siapkan 500.000 masker untuk didistribusikan. Selain itu, bantuan psikologi untuk para korban bencana juga disiapkan. Ada 5.300-an LDP, tim yang akan memberikan layanan dukungan psikososial. 530 itu yang dari Taganat. Jadi kita memaksimalkan sekitar 370-an Tagana yang ada di Bali supaya mereka bisa bersinergi di titik-titik yang memang memungkinkan mereka memberikan layanan dukungan psikososial. Mensos menjamin 278.000 ton beras cadangan pemerintah cukup untuk mengamankan logistik para korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia, seperti Pacitan, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Gunung Agung dinaikkan statusnya dari siaga menjadi awas sejak Senin kemarin, karena erupsi terus-menerus sejak tanggal 25 November. Pemerintah daerah Kabupaten Karangasem pun sudah menetapkan status siaga darurat. Sampai saat ini belum ada korban jiwa akibat letusan Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Erupsi Gunung Agung yang semakin meningkat, tak hanya warga yang mengungsi, hewan ternak pun ikut diungsikan. Namun karena abu vulkanik yang menebal, pemilik ternak harus mencuci rumput sebelum dimakan ternak. Salah satu posko pengungsian ternak sapi berada di Desa Nongan, Karangasem. Di sini terdapat ratusan ekor sapi yang berasal dari sejumlah desa zona merah. Pasca Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan hujan abu, pakan ternak sapi seperti rumput kini mulai tercemari oleh abu vulkanis. Meski demikian, warga tetap memberikan rumput-rumput tersebut. Sebelum diberikan, rumput terlebih dahulu dibasahi dengan air agar bersih. Warga khawatir rumput yang telah tercemar abu vulkanis dapat membuat ternak mereka terserang penyakit. Warga pun berharap pemerintah daerah segera mengatasi persoalan ini. Terpaksa sekarang minta bantuan ini kepada pemerintah, bagaimana caranya ini sapi-sapi ini supaya hidup. Janganlah rumput yang sudah dipenuhi abu itu dikasih. Kalau itu dikasih, sapi ini semua akan mati. Tapi sekarang udah agak kering-kering pakannya. Terus nanti di mana nyari makannya Bu kalau udah kering kayak itu? Nanti nunggu di sini aja biar ada sumbangan. Selain Desa Nongan, posko pengungsian ternak juga terdapat di sejumlah titik di Kabupaten Karangasem dan Klungkung. Semenjak Gunung Agung dinyatakan kritis September lalu, harga sapi di daerah lereng gunung merosot tajam. Jika sebelumnya harga sapi dijual 10 juta per ekor, kini hanya 3 juta rupiah per ekor. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Gubernur menyayangkan hilangnya sejumlah fasilitas yang dibawa oleh pengungsi. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun pisau. Menuju ke TKP. Siap, 86. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini.
Iki jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Gubernur Bali Made Mangkupastika melihat kondisi pengungsi di posko pengungsian di Tejakula Buleleng. Dalam kunjungannya, Gubernur menyayangkan hilangnya sejumlah fasilitas yang dibawa oleh pengungsi. Rabu siang, Gubernur Bali Made Mangkupastika berkunjung ke posko pengungsian di Tejakula Buleleng. Kunjungan Gubernur untuk memastikan warga sudah aman berada di pos pengungsian dengan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah setempat. Gubernur terus menghimbau agar warga mau mengungsi ke radius aman dengan meninggalkan rumah yang berada di zona merah. Saat meninjau sejumlah fasilitas di pos pengungsian, Gubernur menyayangkan karena banyak yang sudah hilang dibawa oleh pengungsi sebelumnya, sehingga pengungsi saat ini mengalami kekurangan fasilitas. Sepanjang mereka, saudara-saudara kita ini benar-benar mengikuti arahan kita, dan sekarang apalagi dengan alat komunikasi yang begini baik, ya, transportasi yang begitu bagus, saya kira tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dicemaskan terlalu. Kelihatannya begitu, ya. Jadi bahkan tidak usah diteriak-teriakin, mereka udah mengungsi dengan sendirinya, sudah bawa apa yang mereka perlukan. Hanya yang saya sayangkan, saya temukan ini alat-alat yang dulu diberikan tidak dibawa lagi. Misalnya matras, kompor, selimut. Nah, jadi ini seakan-akan kan kita belum pernah bagi, padahal mereka tuh semua sudah ada dulu. Memasuki hari keempat pasca erupsi, jumlah pengungsi di Kabupaten Buleleng terus bertambah. Sebagian besar warga yang mengungsi berasal dari Desa Kubu Karangasem. Total hingga Rabu siang jumlah pengungsi yang berada di Desa Tejakula mencapai 6.000 jiwa. Diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah jika Gunung Agung tetap di status awas. Dengan perkiraan akan terus bertambahnya pengungsi, pemerintah daerah Buleleng telah menyiagakan petugas dan fasilitas di pos pengungsian. Jadi sesuai dengan himbauan gubernur, barangkali mereka masuk di desa-desa aman di wilayah Karangasem. Jadi nanti erupsinya meningkat, kita sih siaga terus. Andai kata ada gelombang pengungsi dengan besaran sampai 20.000, kita sudah siap sebenarnya di tempat. Artinya berapa banyak Buleleng kan siap menampung? Kita 20.000 pun siap. Dari kondisi terakhir yang kemarin dulu kita kan sampai 22.000, itu kita terima. Kalau nanti jumlahnya sampai sejumlah itu ya kita juga. Diperkirakan banyak itu kapan Pak? Saya kira ini kalau ada peningkatan situasi ya, kalau erupsinya meningkat terus ini barangkali. Tadi belajar dari situasi awas terdahulu, nampaknya mereka itu dulu kan panik. Kita apa semua yang ada di wilayah 70, kalau nggak nampung kita masuk ke barat. Artinya di kota akan siap Pak? Siap, semua siap. Itu skema dari awal dulu. Untuk berjaga menghadapi letusan besar, Gubernur Bali menghimbau warga untuk mencari tempat yang lebih aman. Pemerintah pun telah menyiagakan sejumlah petugas yakni Basarnas, TNI, dan Polri untuk sewaktu-waktu melakukan evakuasi terhadap warga Karangasem. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Pasca Gunung Agung erupsi dan berstatus awas, warga yang mengungsi terus bertambah. Di posko pengungsian Balai Pertanian Rendang, Karangasem hingga Rabu pagi jumlah pengungsi mencapai 5.000 jiwa lebih. Hingga Rabu pagi warga terus berdatangan ke posko pengungsian di Balai Pertanian Desa Rendang, Karangasem. Jumlah warga yang mengungsi di posko pengungsian ini mencapai 5.000 jiwa lebih. Sebagian besar warga berasal dari 11 dusun di Desa Besakih yang berada dalam zona merah radius 6 km dari puncak Gunung Agung. Mereka menempati puluhan tenda darurat yang sebelumnya telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan relawan. Menurut penuturan warga, pasca terjadinya erupsi beberapa kali, kondisi desa mereka saat ini telah terjadi abu vulkanik yang cukup tebal sehingga mengganggu pernafasan. Kondisi di desa Bapak itu gimana? Sudah rumput-rumputnya semua sudah habis. Berarti sempat pulang dulu Pak ya? Sekitar 2 hari pernah pulang. Terus sekarang balik lagi ke pengungsian ya? Iya. Tadi sekitar jam 7 saya kan pulang mengambil barang. Udah hujan debu, udah tebal, terus dicampur air hujan yang tipis-tipis. Selain kebutuhan logistik, para pengungsi yang berada di Balai Pertanian Desa Rendang sangat membutuhkan pasokan air bersih dan listrik. Kalau jumlah tenda sih cukup, tapi kami di pengungsian di sini, masyarakat kami di sini kekurangan air bersih sama pengeluaran dari PLN. Sejak Gunung Agung dinaikkan kembali ke statusnya ke level 4 atau awas, jumlah desa yang masuk zona merah yang sebelumnya hanya 15 desa ditambah menjadi 22 desa. Hal ini sesuai dengan perubahan zona bahaya yang sebelumnya 6 dan 7,5 km, wilayah sektoral diperluas menjadi 8 dan 10 km wilayah sektoral. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Para pelaku usaha travel menjadi korban dampak erupsi Gunung Agung. Banyak pemesanan paket wisata yang akhirnya harus dibatalkan karena status awas Gunung Agung. Menjadi pulau tujuan wisata internasional membuat banyak pelaku pariwisata menawarkan paket wisata ke Pulau Bali. Apalagi menjelang akhir tahun. Biasanya penawaran paket liburan sudah banyak dikemas untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Namun dengan kondisi Gunung Agung yang berstatus awas, para pelaku pariwisata mulai resah. Mereka mengaku beberapa pemesanan paket wisata mulai dibatalkan oleh wisatawan. Kita secara jujur memang sudah masuk ke tingkat suffering ya. Di mana mulai dari pasca letusan sedang di tanggal 25 itu sudah mulai ada pembatalan walaupun tidak terlalu signifikan. Pembatalan signifikan itu baru muncul ketika letusan kedua di tanggal 27 ya. Terlebih lagi dengan penutupan bandara. Nah ini sungguh membuat kita khawatir, khususnya bagi volume revenue kita untuk di bulan Desember. Kemudian sudah terjadi 3 kali extend untuk penutupan bandara. Nah ini sampai pagi ini kita itu sudah menerima lebih dari, kalau dihitung dari tanggal 25 sampai saat ini kita udah ada sekitar 10 grup ya, 10 grup yang postpone, juga yang definitely cancel. Dengan kondisi yang seperti ini, pihak Asita Bali pun tak tinggal diam. Upaya untuk terus menarik wisatawan agar berkunjung ke Bali dilakukan dengan langkah membuat paket penawaran yang berbeda dari biasanya. Wisatawan pun akan tetap diajak melakukan aktivitas dengan mengunjungi lokasi wisata di luar paket penawaran. Sebenarnya ya kalau boleh saya katakan tidak banyak yang bisa kita lakukan karena turis-turis yang ditangani oleh travel agent anggota Asita ini kan pada umumnya mereka sudah punya program yang di booking sebelumnya kan gitu ya. Meskipun ada mungkin 1-2 optional yang mereka beli di sini, ya kita usahakan ketimbang mereka tidak melakukan apa-apa di sini, kita berusaha untuk supaya mereka melakukan aktivitas, karena Bali ini kan yang berbahaya itu kan hanya di titik Gunung Agung itu saja ya, radius 10 km, tapi di luarnya kan masih kehidupan masih berjalan as normally gitu ya. Jadi ya kita mencoba untuk membawa turis itu ke objek-objek wisata yang ada di sekitar daerah Bali yang masih tetap aman. Pelaku pariwisata berharap erupsi Gunung Agung dapat teratasi dengan baik sehingga wisatawan tidak cemas jika berlibur ke Bali. Vera Jenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET.
Status awas Gunung Agung tak membuat wisatawan takut untuk berlibur di Bali. Seperti di kawasan Legian dan Seminyak, masih banyak wisatawan yang berlibur karena suasana yang masih kondusif. Wilayah Bali Selatan di kawasan Legian dan Seminyak adalah daerah wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Meski saat ini kondisi Gunung Agung sedang erupsi, tak mempengaruhi kunjungan wisatawan di kawasan ini. Kafe serta toko-toko souvenir tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan masih banyak wisatawan yang bersantai menghabiskan waktu di pinggir pantai. Mereka mengaku tak takut dan tak khawatir dengan kondisi Gunung Agung yang saat ini berstatus awas. In the tourism, I think it's sad for Bali because there's lots and lots of people in Australia wanting to come to visit, but they can't because the flights have been cancelled. So I think it's sad for the Balinese people because they're missing out in the tourism. Kalau untuk saya pribadi enggak, karena kan informasi terus kita lihat juga, kita pantau informasi update terus kan dari segala macam, dari TV juga ada, dari media sosial juga ada gitu. Kalau untuk saya sih enggak ada masalah. Berjarak sekitar 75 km dari lokasi Gunung Agung, kawasan Legian dan Seminyak masih aman untuk dikunjungi wisatawan. Namun wisatawan dihimbau untuk menyediakan masker jika sewaktu-waktu arah angin berhembus ke wilayah ini. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Angin mengarah ke selatan dan tenggara, Bandara Ngurah Rai kembali dibuka untuk penerbangan. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali. Terhitung sejak pukul 3 sore kemarin, Bandara Ngurah Rai kembali dibuka untuk penerbangan. Dari hasil perkembangan yang diterima oleh VAAC Darwin maupun BMKG, wilayah angin sudah mengarah ke selatan dan tenggara. Otoritas Bandara Wilayah 4 Bali Nusra mencabut notam atau Notice to Airmen. Dengan dicabutnya notam ini terhitung sejak pukul 3 waktu Indonesia Tengah, penerbangan di Bandara Ngurah Rai kembali beroperasi. Keputusan dibukanya kembali penerbangan di Bandara Ngurah Rai berdasarkan hasil evaluasi yang digelar Rabu siang oleh otoritas bandara, Airnav, BMKG, serta instansi terkait lainnya. Artinya ini adalah status bandar udara itu sudah dibuka.
Nah, status bandara udara dibuka, kemudian untuk fasilitasnya udah oke, terus kemudian ATC-nya udah siap. Nah, sekarang tinggal semua airline. Mereka memanggil penumpang-penumpangnya dengan IT dan lain-lain. Prepare paling tidak 2 jam sampai 3 jam. Kemudian, nah ini udah teknis kepada airline masing-masing. Nah, dari sejak dibukanya bandara jam 3, artinya nanti penerbangan itu akan mulai banyak setelah 2 jam. Karena apa? Ya itu tadi, prepare memanggil penumpangnya, persiapan untuk refueling dan lain-lain. Nah, betul. Dari hasil data yang diperoleh VAAC Darwin dan BMKG, pergerakan angin menuju ke arah selatan dan tenggara. Dengan pergerakan angin ini, semburan abu vulkanik mengarah ke laut selatan dan tenggara, yakni antara Pulau Bali dan Lombok. Seiring melemahnya badai tropis Cempaka yang posisinya berada di selatan Pulau Jawa, yang perkembangannya semakin melemah, sehingga merubah arah angin di atas wilayah Bali yang tadinya dari utara timur laut sekarang berubah dari utara hingga mengarah ke tenggara. Hal ini berdampak pada aliran sebaran abu vulkanik yang tadinya dari timur laut mengarah ke barat daya yang mengarah ke atas wilayah Bandara Ngurah Rai, dan sekarang berubah. Setelah dibukanya penerbangan di Bandara Ngurah Rai, aktivitas penerbangan kembali beroperasi. Namun pihak Angkasa Pura I masih akan terus melakukan evaluasi terkait dampak abu vulkanik. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Melemahnya siklon tropik Cempaka menyebabkan arah sebaran abu vulkanik Gunung Agung menjauh dari ruang udara Bandara Ngurah Rai. Sejak pukul 3 pasca beroperasinya Bandara Ngurah Rai sampai semalam sudah sebanyak 29 penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan. Senin 27 November lalu, citra satelit Himawari menunjukkan adanya siklon tropik atau badai tropis Cempaka yang terbentuk di wilayah laut selatan Pulau Jawa. Terbentuknya badai tropis Cempaka ini berdampak pada sebaran abu vulkanik Gunung Agung. Abu vulkanik yang awalnya mengarah ke timur tenggara berubah menjadi barat daya. Pergerakan arah angin menuju barat daya ini menyebabkan abu vulkanik tersebar di ruang udara Bandara Ngurah Rai. Akibatnya aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai ini pun harus ditutup sejak Senin 27 November dan baru kembali beroperasi pada hari Rabu pukul 3 siang WITA. Melemahnya badai tropis Cempaka berdampak pada sebaran abu vulkanik Gunung Agung yang semula menuju barat daya berubah dari utara timur laut mengarah cenderung ke arah tenggara. Sekarang berubah dari utara hingga mengarah ke tenggara. Hal ini berdampak pada aliran sebaran abu vulkanik yang tadinya dari timur laut mengarah ke barat daya yang mengarah ke atas wilayah Bandara Ngurah Rai, dan sekarang berubah menjadi dari utara mengarah ke selatan, yaitu mengarah laut yang berada di antara Pulau Bali dengan Lombok, dan kecenderungan ke depan bahkan mengarah ke tenggara. Kemudian yang kedua, hasil pengamatan di Taman Meteorologi di Stasiun Meteorologi Ngurah Rai terakhir tidak terdapat abu vulkanik. Dari hasil pengamatan Badan Meteorologi Wilayah 3 Denpasar, dalam 3 hari ke depan hingga tanggal 2 Desember, pergerakan badai siklon tropis cenderung bergerak ke selatan dan menjauhi wilayah perairan tepi pantai selatan Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti ini, dampak yang ditimbulkan mulai berkurang, terutama wilayah bagian selatan Indonesia. Dampak dari badai tropis Cempaka ini sendiri menyebabkan gelombang laut menjadi tinggi, angin kencang dan hujan lebat karena massa air yang terkumpul cukup banyak. Badai tropis Cempaka biasanya terbentuk di atas perairan karena sumber terbentuknya badai ini berasal dari uap air. BMKG sendiri terus melakukan pemantauan pergerakan badai tropis Cempaka setiap 6 jam.
Sementara pasca dibukanya kembali Bandara Ngurah Rai sejak Rabu sore hingga Rabu pukul 21.30, sudah ada 23 penerbangan keberangkatan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.558 orang, sedangkan 6 penerbangan kedatangan sebanyak 175 penumpang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sejak ditutup pada Senin lalu, ribuan penumpang telah diberangkatkan menggunakan armada bus. Pihak bandara dan maskapai sendiri telah menyediakan angkutan dari bandara menuju Surabaya, Jakarta, dan Padangbae. Seperti inilah kondisi antrean penumpang di terminal domestik Bandara Ngurah Rai Rabu siang. Ribuan penumpang yang berangkat menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Ngurah Rai terpaksa mengalihkan keberangkatannya menggunakan jalur alternatif melalui jalur darat karena otoritas bandara kembali memperpanjang penutupan Bandara Ngurah Rai. Penumpang memilih jalur darat mengalihkan penerbangannya dari Bandara Juanda Surabaya. Iya, emang jatuhnya lebih mahal ya, kita harus transit juga ke Surabaya. Cuman ya biar cepat nyampainya sih. Takutnya makin lama kan kita nggak tahu pasti sampai kapan di sana. Jadinya nanti rencana mau langsung ke Jakarta atau ke Surabaya dulu? Enggak, ke Surabaya dulu. Soalnya kalau ke Jakarta lebih capek. Pihak maskapai dan Angkasa Pura I bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Darat Organda menyediakan armada transportasi darat untuk tujuan Surabaya, Jakarta, dan Pelabuhan Padangbae. Untuk setiap tujuan dikenakan tarif berbeda. Tujuan Jakarta dikenakan tarif Rp600.000, tujuan Surabaya Rp300.000, sedangkan untuk tujuan Padangbae tidak dikenakan tarif alias gratis. Sebelumnya pihak bandara menyediakan bus gratis hingga ke Terminal Mengwi, namun sejak Rabu pagi pengoperasiannya dihentikan. Memang kemarin evaluasinya adalah untuk Ngurah Airport ke Mengwi itu tidak seimbang armadanya. Dalam arti adalah kesiapan di Mengwi masih belum optimal. Jumlah yang terlalu banyak di Ngurah Rai, kemudian diantar ke Mengwi, tapi di Mengwi masih belum siap atau belum optimal, sehingga penumpang dirasa kurang nyaman. Sehingga tadi malam kita evaluasi bahwa lebih efektif dari Ngurah Airport langsung ke Surabaya, ke Jakarta, kemudian ke Padangbae langsung. Hingga Rabu pagi sudah lebih dari 2.000 penumpang yang berangkat menggunakan armada bus. Pasca beroperasinya kembali Bandara Ngurah Rai pada Rabu sore, armada bus tetap disiagakan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Meskipun Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali dibuka, namun di Pelabuhan Gilimanuk tetap dipenuhi kendaraan travel. Para penumpang travel tersebut tetap menyeberang karena mereka pikir bandara masih ditutup. Antrian pun terjadi sejak Rabu siang di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Bali yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrian ini pun didominasi oleh kendaraan roda 4 baik minibus ataupun bus. Ini dikarenakan banyak yang belum tahu bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah dibuka sejak pukul 3 sore kemarin. Menurut manajer ASDP Gilimanuk, Heru Wahyono menjelaskan penumpukan kendaraan roda 4 ini terjadi sejak Selasa malam. Namun biasanya pada siang hari kendaraan lebih lengang. Berbeda pada Rabu hari ini, kendaraan roda 4 baik mobil travel dan bus justru padat pada siang hari. Ini dikarenakan para penumpang telah terlanjur berada di pelabuhan dan meneruskan perjalanan menuju Bandara Juanda Surabaya. Meskipun nantinya bandara terus dibuka, sebanyak 52 kapal terus disiagakan untuk membantu mengangkut para penumpang selama Gunung Agung mengalami erupsi. Situasi dan kondisi Pelabuhan Gilimanuk pasca ditutupnya bandara akibat letusan Gunung Agung memang terjadi peningkatan baik dari penumpang maupun kendaraan. Ya, jadi untuk fasilitas ya, untuk pelayanan kami, untuk loket sifatnya situasional ya. Pada saat penumpang banyak atau roda 2 banyak akan kita tambah dari loket yang ada. Sedangkan para sopir mengaku meskipun bandara telah dibuka namun tetap wisatawan ini harus diantar lantaran telah memesan tiket melalui bandara lain. Ke Juanda, Pak? Juanda. Rombongan dari mana nih, Pak? Dari Portugal. Portugal. Ya. Ini karena Bandara Ngurah Rai ditutup, Pak ya? Dari data ASDP Gilimanuk, hingga Rabu siang sebanyak 5.300 kendaraan roda 4 dan 35.000 penumpang telah meninggalkan Pulau Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Peningkatan penumpang serta kendaraan yang menggunakan Pelabuhan Gilimanuk ini pun mencapai 40% dari hari biasanya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ikon kuliner Indonesia Bondan Winarno tutup usia Rabu pagi. Tunggu liputannya tetap di NET Bali.
diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Ya, Bank Indonesia dan NET TV turut berempati atas kondisi masyarakat dan pengungsi yang terdampak letusan Gunung Agung. Sebagai bentuk empati tersebut, dengan ini Bank Indonesia mengumumkan pembatalan acara BI Goes to Campus yang akan diadakan pada tanggal 29 dan 30 November di kampus Udayana Jimbaran. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Indonesia pun turut berdoa untuk keamanan dan keselamatan warga Bali dan sekitarnya. Baik, kita beralih ke berita duka. Ikon kuliner Indonesia Bondan Winarno tutup usia Rabu pagi. Rencananya jenazah akan dikremasi sesuai pesan almarhum. Rabu sore jenazah Bondan Haryo Winarno tiba di rumah duka di Jalan Bangsawan Raya nomor 1 Sentul City. Bondan Winarno sempat jalani operasi jantung pada Kamis 23 November 2017 lalu sebelum meninggal dunia. Jenazah Bondan rencananya akan dikremasi sesuai pesan almarhum sebelum meninggal. Nah, ini belum tahu. Kita sama sekali belum tahu, ini masih baru sekali, jadi masih merembuk keluarga. Nah, saat ini kita akan bawa dia ke tempat semayam dulu. Nah, kita akan putusin apakah hari ini atau besok, tapi dia minta dikremasi. Rabu pukul 9 pagi, pelopor wisata kuliner Bondan Haryo Winarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta Barat. Sebelum dikenal sebagai maestro kuliner Indonesia, Bondan Winarno berprofesi sebagai penulis dan wartawan. Ia juga memelopori komunitas wisata boga di Indonesia, yaitu Jalan Sutra. Selamat jalan, Pak Bondan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kalau kita lihat dari akun Twitternya yang diposting oleh Pak Bondan sendiri, 6 Oktober lalu Pak Bondan ini sempat didiagnosis menderita
aneurisma aorta. Pemilik slogan Maknyus ini mendedikasikan hidupnya untuk mengenalkan kekayaan kuliner Nusantara. Kalau kata rekan sejawatnya William Wongso, karena Pak Bondan lah banyak orang ingin merasakan langsung kuliner daerah langsung dari daerahnya. Maestro kuliner Indonesia Bondan Winarno tutup usia. Rabu pagi, pemilik slogan Maknyus ini meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Rencananya siang ini jenazah akan dibawa ke rumah duka di Jalan Bangsawan Raya, Sentul City. Simpati pun diucapkan sejumlah netizen melalui lini masa Twitter. Termasuk ucapan dari rekan pecinta kuliner Indonesia, salah satunya Ari Parikesit. Akun-akun Twitter lainnya pun mengucapkan belasungkawa sekaligus ucapan terima kasih atas jasa Bondan Winarno yang selalu mengkampanyekan kelezatan kuliner Indonesia hingga pelosok Nusantara. Sebelum dikenal sebagai maestro kuliner Indonesia, Bondan Winarno berprofesi sebagai penulis dan wartawan. Ia juga mempelopori komunitas wisata boga di Indonesia, yaitu Jalan Sutra. Lahir di Surabaya 29 April 1950, Bondan Winarno atau yang akrab disapa Pak Bondan ini memiliki istri Yvonne Winarno dan dikaruniai 3 orang anak. Hobinya keliling Nusantara untuk mencicip cita rasa kuliner Indonesia yang membawa namanya semakin dikenal publik. Tak hanya di Indonesia, Bondan juga mengenalkan tumpeng ke kancah internasional. Itu kan bentuknya distinktif ya. Saya kira nggak ada di dunia lain yang makanan yang bentuknya seperti itu. Itu satu, kenapa kita pilih, dia beda dari yang lain-lain. Kedua, dia ada dasar filosofisnya. Tapi dasar filosofis itu sebagai pengetahuan kita aja. Kedepan kita pakai tumpeng itu sebagai kemasan. Karena kenyataannya semua makanan Indonesia itu bisa disajikan dalam platingnya itu bentuknya adalah tumpeng. Mau makanan Manado bisa, mau makanan Aceh bisa, makanan Minang bisa, makanan Jawa apalagi gitu ya. Dari Bondan Winarno, kini semakin banyak orang yang kembali mencintai kuliner khas Indonesia. Terima kasih Pak Bondan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali dan jangan lupa subscribe. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Eunoia. Band ini akan membawakan lagu dengan judul Go 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 Semangat. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.